bisa dibodohi atas nama agama, kira-kira begitu, karena dia nggak ngerti kan maksudnya. Nah sama kayak orang ketika makan tadi, ketika orang makan lantas kemudian keracunan, solusinya adalah jangan makan. Itu berarti ya dia mati karena kelaparan, gitu kan ya. Karena orang-orang yang mati itu in the first place bukan karena keracunan, tapi karena kelaparan, makanya dia makan. Kalau misalnya ada racunnya, lantas racunnya itu membuat orang jadi sakit, maka solusinya adalah mengetahui permasalahannya apa dan menghilangkan itu. Oke, kalau gitu kita bahas LGBT, pelecehan seksual, bullying sekarang lagi rame dan katanya di pesantren juga lagi rame. Meskipun di sekolah-sekolah yang bukan pesantren juga ternyata persentasenya lebih besar. Tapi ya kita coba bahas di pesantren aja. Misal contoh gini ya, ada teori yang mengatakan begini, itulah di pesantren itu karena dipisah. Karena dipisah tempat duduknya, dipisah sekolahnya, dipisah gedungnya, bahkan mereka nggak pernah melihat laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan nggak saling melihat, maka mereka punya nafsu kayak terkekang. Maka kemudian setelah itu mereka ketika keluar dari pesantren itu kayak keluar dari penjara. Makanya mereka jadi misalnya kalau mereka nggak LGBT, mereka jadi berzina. Kalau misalnya mereka nggak sampai di situ, karena mereka nggak pernah lihat perempuan, akhirnya sukanya sama laki-laki. Pertanyaannya benar atau enggak? Kalau seandainya ini adalah sebabnya benar, maka harusnya ada penelitiannya dong harusnya. Dan by the way ya, pendekatannya orang-orang Barat dan orang-orang LGBT, mereka nggak bilang ada sebab loh untuk jadi LGBT. Mereka bilang LGBT itu adalah born this way, kan gitu kan ya. Kita bisa debat soalan itu sih, tapi ya itu aja udah dari segi Barat. Kalau Barat mengatakan bahwasanya pesantren di Indonesia itu mengakibatkan LGBT, lah gimana sih? Kan lu yakin bahwasanya LGBT itu bukan penyebab, tapi kan penyebabnya bukan